sudah fahamkan sejauh ini. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan. Yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan. Memang sebegitunya aku. Yang nyanyi itu juga sebenarnya agak dijebak. Terus aku iseng lah upload di TikTok. Setelah upload di TikTok ternyata FYP. Alhamdulillah. Karena kayaknya sih karena aku di situ nyanyinya pakai gitar. Awalnya tuh cuman terima 5 murid. Bertambah lagi muridnya, pindah lagi, tambah banyak lagi. Alhamdulillah sekarang sampai udah berani rekrut guru juga. Udah. Jadi yang lumayan banyak yang kenal kan. Kalau kita ada sikap misal nih kayak yang sombong banget gitu. Padahal kita nggak bermaksud gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di podcast Palkom Tech Badraja. Marhaban ya Ramadan Palkomster. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang tenang dan juga bersih. Semoga ibadah puasa kita semuanya lancar hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di bulan yang penuh berkah ini kita nggak cuma ngomongin ibadah aja, tapi juga upgrade diri dan masa depan. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, penyanyi Gen Z berbakat inspiratif dan juga tentunya influencer teman-teman ya. Penasaran? Tapi tahan dulu ya. Sebelumnya jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe ya. Nah, langsung aja nih kita sapa bintang tamu kita hari ini. Welcome Dian. Apa kabar? Alhamdulillah baik, agak-agak flu sedikit tapi ya. Oke, pengaruh cuaca nih. Iya benar. Karena cuaca nggak stabil ya. Sengau-sengau nggak apa-apa ya. Oke, aman ya. Oke Dian, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu hari ini untuk hadir di podcast Palkom Tech Badraja. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa nggak nih? Luar biasa semangat. Moodnya juga lagi bagus. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kan Mbak Put udah spill dikit nih kalau Dian ini seorang penyanyi Gen Z yang berbakat banget, Masya Allah. Amin, ya. Masya Mungkin Allah. boleh nih ya Dian kenalan dulu sama Palkomster di sana. Siapa sih Dian ini sebenarnya? Oke. Halo semuanya. Kenalin aku Dian Fadilah Ulfa. Biasa dipanggil Dian, Sidi, apalagi ya? Yan, terserah lah ya, apa aja pokoknya boleh. Kesibukan aku akhir-akhir ini itu jadi penyanyi yang pastinya. Oke. Sering nyanyi di wedding, di cafe, di beberapa event. Terus juga alhamdulillah ngajar musik juga. Dan yang punya lesannya juga alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, berarti kan perjalanan yang Kak Dian sekarang kan nggak instan ya, yang jelas ya. Pasti ada prosesnya, mulai dari latihannya dan juga yang pastinya kalau Gen Z ini mentalnya dulu nih yang dipersiapkan ya. Gimana sih persiapannya dan apa sih awal mulanya sampai kayak yang ya udahlah
aku dalemin aja nih bakat aku yang ini gitu. Ya. Sejujurnya ya, aku juga nggak nyangka kalau akhirnya aku bakalan berkecimpung di dunia musik ini. Nah, kenapa tuh? Jadi kita dari awal banget ya. Awal banget mulai berkarir di dunia musik itu waktu COVID justru. COVID, itu COVID 2020 ya, betul. 2020 pertama aku waktu itu lagi kuliah di Jogja, terus lagi KKN-nya nggak bisa kelompok nih, akhirnya individu. Jadi aku bikin program kerjanya itu adalah ngajar musik di sekitaran rumah, karena kan COVID tuh, jadi nggak boleh rame-rame kan. Jadi akhirnya ya udah deh, aku boyong piano gitarku yang dari Jogja ke Batu Raja. Awalnya ya gara-gara proker aja itu. Terus akhirnya pertama awalnya tuh cuman terima 5 murid. Dan itu akhirnya aku buka kelas di lantai 2 rumah. Bener-bener cuman lebih kecil dari ruangan ini, kayaknya cuman 2, nggak sampai 2x1, 1,5x1, kecil banget pokoknya. Terus ternyata alhamdulillah setelah prokernya selesai, muridnya bertambah. Itu Muridnya bertambah, jadi akhirnya sudah sampai sekarang bertambah terus. Yang tadinya cuma di satu petak ruangan kecil, terus muridnya cuma 5, terus akhirnya kita pindah, bertambah lagi muridnya, pindah lagi, tambah banyak lagi. Alhamdulillah sekarang sampai udah berani rekrut guru juga. Masya Allah. Jadi yang tadinya dimulai dari diri sendiri, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengajak teman-teman untuk berkarya, mengajar bersama gitu. Nah, kalau untuk yang nyanyi, ya, lagi-lagi di musik ya. Betul. Kalau yang nyanyi itu juga sebenarnya agak dijebak. Gimana ya bilangnya? Dijebak, bisa dibilang dijebak. Itu di awal dari 2021. Jadi aku ada kenalan Kak Sapta, namanya guru STM. Kak Sapta kalau nonton jangan lupa like. Ya, jadi beliau itu kenal aku, agak tetangga sih sebenarnya. Terus dia bilang dia minta tolong nyanyi di nikahan kakak, dia bilang gitu. Terus aku kayak, hah? Aku harus gimana? Karena nggak pernah tahu. Ternyata di dunia ini ada wedding singer, ada pekerjaan wedding singer gitu loh. Jadi itu pertama kalinya ya? Itu pertama kali banget yang ngisi wedding singer lah ya, bisa dibilang job yang proper lah ya, bisa dibilang. Itu awalnya di Kak Sapta, terus aku iseng lah upload di TikTok. Setelah upload di TikTok, ternyata FYP. Alhamdulillah. Karena kayaknya sih karena aku di situ nyanyinya pakai gitar. Akustik ya. Iya, kan di nikahan terus nyanyi pakai gitar, mungkin itu salah satu hal yang menarik mungkin ya bagi netizen. Jadi itu lagi puasa juga si video itu bulan puasa. Emang berkah banget puasa Ramadan ini ya. Bener. Jadi aku ingat itu awal hari pertama puasa di 2021, tiba-tiba kok rame banget nih notif TikTok aku gitu loh. Terus sampai akhirnya dapat kalau nggak salah 1 jutaan lebih gitu loh, lumayan rame. Ya lumayan rame, alhamdulillah. Terus ternyata di repost sama Indomusikgram di Instagram. Itu awal pertama kali 2021. Terus dari situ alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Sapta ya, salah satu orang yang gimana ya, menjadi awal karir aku gitu loh, yang membawa aku lah bisa dibilang. Jadi setelah dari situ ada yang DM, ada yang WA, ada yang nanya gitu loh. Dari situlah akhirnya job weddingnya mulai ada. Nah terus alhamdulillah, terus di 2022 akhirnya gabung sama WO Favio. Dari 2022. Nah dari situlah alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Bahkan sampai November udah ada guys. Ayo buruan. Wow, baru Februari loh, udah sampai November aja. Alhamdulillah. Cepet banget ya. Cepet banget. Alhamdulillah.
Nah, berarti itu bisa dibilang kali pertamanya dia tuh sadar ya kalau misalnya oh iya bisa nih nyanyi ya, ada nih Kalau kerjanya. nyanyi aku udah sadar dari TK. Oh, emang sudah hobi ya. Sudah Betul. hobi. Tapi itu awalnya gara-gara aku suka lihat apa ya? Aku suka lihat video klipnya Peter Pan dulu. Zaman dulu ya. Itu gara-gara di rumah kan banyak sepupu kan, tinggal di rumah. Itu mereka suka setel itu. Jadi aku dari situlah awalnya. Oh iya, jadi emang udah dari kecil banget ya. Udah hobi nyanyi, udah suka lihat video-video nyanyi dan pasti keren banget ya. Dan emang sudah punya bakat ya. Betul. Nah, untuk background dari keluarga, emang satu keluarga suka nyanyi atau gimana? Enggak. Jadi ini nggak ada keturunan sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi aku tuh 4 bersaudara. Nah, aku anak bungsu. Nih yang 3 ini nggak ada sama sekali yang bisa nyanyi, bahkan fales. Bahkan nadanya nggak masuk di musiknya gitu loh. Tapi emang mungkin kurang terasa aja ya kalau dari orang tua, karena ayah itu lebih pintar ke ngaji memang. Fokusnya ke ngaji memang kalau ayah sama ibu. Jadi kalau dari pendengaran aku nih ya, kan karena si ngajinya ini bagus, kayaknya kalau dibawa ke nyanyi juga harusnya sih kayaknya bagus. Ya, bener. Jadi emang dari kecil sampai SMP apa ya, musik tuh belum terlalu familiar di kami. Karena ayah ibu kan lumayan agamis ya. Betul. Jadi tapi nggak dihalangin, Mbak. Jadi cuman mungkin pengen supaya akar agamanya melekat kali ya. Ya, jadi memang belum diarahin. Cuman kayak yang kalau mau nyanyi ya udah nyanyi gitu loh. Kalau lagi ada acara nikahan tetangga, keluarga, itu pasti diajak, ayo harus nyanyi gitu. Supportnya dalam bentuk itu, mungkin mengasah mental juga sih lumayan. Tapi akhirnya SMA itu aku mulai aktif. Kalau sebelumnya pasif, nggak terlalu aktif, SMA aku mulai aktif, ikut lomba band, ikut lomba paduan suara, ikut lomba solo, pokoknya semuanya diikutin supaya mentalnya terasa. Bener sih, biar nggak dalam panggung juga. Karena kan beda nih kita nyanyi di ruangan sama harus tampil depan orang banyak. Betul. Nah, jadi sampai sejauh ini ya, mungkin bisa dari Dian SMA nih, udah banyak dong prestasi nyanyinya. Alhamdulillah. Itu kalau misalnya ikut lomba itu di tingkat apa tuh? Nasional mungkin? Nasional pernah, alhamdulillah. Provinsi juga pernah. Kemarin terakhir ikut yang di provinsi. Alhamdulillah juara 1. Masya Allah, keren. Tapi sekarang tuh udah apa ya? Mungkin karena usia ya. Belum sih, sebenarnya belum sih, masih muda banget itu. Cuman memang mungkin ambisinya nggak sebesar dulu mungkin. Iya, jadi kayak yang lomba tuh pilih-pilih gitu loh. Kalau dulu tuh semuanya harus diikuti. Kayak yang ayo Yan harus coba. Kalau menang udah biasa gitu. Pas udah sekarang nih kayak yang paling setahun sekali juga enggak gitu loh. Jadi apalagi udah jadi guru ya. Kan. Iya, ada kesibukan lain juga, harus ngajarin anak-anaknya ya. Nah, jadi kalau misal kumpul keluarga nih ya, pasti nih Dian ini selalu diminta nyanyi ya di acara apapun itu. Dan alhamdulillah pasti jadi kebanggaan keluarga dong tentunya. Alhamdulillah, kalau keluarga support full. Jadi kita setiap ada acara, misal acara di lesan gitu, semua keluarga pasti dukung. Bahkan bukan keluarga aja, selorong-lorong bambu kuning itu dukung. Banyak ini support systemnya ini ya. Itu alhamdulillah. Makanya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang ya, salah satunya gara-gara support orang-orang di sekitar. Bener banget ya. Nah, mungkin waktu mulai nyanyi nih ya, Dian itu langsung pede atau ada rasa insecure? Kalau mulai nyanyi di pas masih kecil mah kayaknya pede-pede aja ya. Tapi pas udah mulai ikut lomba, pas SMP tuh pertama kali ikut lomba pernah, itu nggak pede yang pastinya. Itu karena pengalaman pertama, dan aku lomba itu fales.
Tapi alhamdulillah tetap masih dapat juara waktu itu, pertama kali lomba dapat harapan 1. Alhamdulillah masih diperhitungkan ya, biarpun fales. Iyalah masih dapat juara ya kan, alhamdulillah banget. Nah pastinya Diania sampai sejauh ini itu nggak mungkin nggak ada tantangannya, pasti ada tantangannya, nggak mungkin proses itu lancar mulus saja ya kan, pasti ada tantangan terbesarnya. Apa sih tantangan terbesar yang mungkin dia rasakan dalam menumbuhkan karir sebagai penyanyi ini? Kalau tantangan terbesarnya lebih ke jaga suara sih. Karena entah itu cuaca, entah itu makanan, minuman harus dijaga stabil, kesehatannya harus dijaga, terus juga kita harus koneksinya tetap dijaga juga, jadi harus tetap menjaga sikap, nggak boleh kan, apalagi sekarang udah alhamdulillah lumayan banyak yang kenal kan. Kalau kita ada sikap misal nih kayak yang sombong banget gitu, padahal kita nggak bermaksud gitu kan. Nah, itu namanya netizen ya. Itu udah jadi gimana ya, harus diwanti-wanti lah. Harus tetap jaga sikap selain jaga suara ya, dan juga harus apa ya, kayak open minded gitu loh, harus terbuka sama lagu-lagu yang terbaru sekarang. Kan aku orangnya kalau hafalin lagu tuh lebih ke lagu-lagu balad kan, lagu-lagu yang slow gitu loh. Lah masalahnya zaman sekarang tak bola balik. Iya bener, tiba-tiba lagu gocok. Iya, jadi kayak yang nggak bisa Dian, kamu harus berusaha terus gitu loh, harus update lagu, update skill juga. Apalagi kan yang namanya orang bisa nyanyi banyak ya. Kayak jadi ya kita harus selain update lagu, terus juga jaga kesehatan, itu juga jaga sikap itu tadi, supaya kita bisa bertahan lama di dunia entertain itu. Bener banget. Karena ya tadi ya salah dikit aja bener, netizen udah itu langsung digoreng biasa aja. Oh dia ini kemarin gini ya, bukan main ya netizen ini. Nah Palkomter makin menarik aja nih kita ngobrolnya. Nah tadi di segmen 1 dia udah cerita banyak banget ya, udah berbagi banyak banget sama kita, dan pastinya banyak banget insight kita dapatkan walaupun baru sebentar nih ya ngobrolnya. Tapi tunggu dulu, Mbak Put di sini punya informasi penting buat Palkomser semuanya ya. Dari tadi kita ngomongin Ramadan, ngomongin update skill. Nah waktunya di bulan Ramadan ini kamu update skill bareng Palkomtek Batu Raja. Berkahnya Ramadan kali ini Palkomtek Batu Raja ada sesuatu yang spesial banget ya, dan juga punya sesuatu yang menarik banget buat kalian semuanya ya. Simak aja, ini Mbak Put ngomong bila perlu kalian catat semuanya ya. Untuk Ramadan berkah ini di Palkomtek Batu Raja lagi ada promo Ramadan Hits namanya ya. Ada paket Hafiz, Istiqomah, terus itu Tawakal, dan Sakinah, dan masing-masing paket ini ada promo spesial dan untuk masing-masing program. Untuk yang pertama itu ada paket Hafiz. Apa itu paket Hafiz? Paket Hafiz untuk kamu yang sudah menghafal Al-Quran dengan kualitas suara kamu yang luar biasa banget, kamu langsung dapat diskon 100% untuk semua programnya. Artinya kamu kursus gratis di Palkomtek Batu Raja ya. Nah menarik banget kan? Untuk cara daftarnya gimana? Langsung komen aja nanti di bawah atau langsung DM ke Instagram Palkomtek Batu Raja ya. Untuk usia berapa? Untuk semua usia, karena nanti kita akan ada seleksi yang benar-benar kita select banget buat kalian yang cocok juga untuk update skill kalian sesuai dengan usia kalian masing-masing teman-teman. Yang kedua itu ada paket Istiqomah. Ada potongan 100.000 untuk program profesional 1 tahun dan program komputer 2 bulan. Yang ketiga ada paket Tawakal, diskon 75.000 untuk program komputer 10 bulan dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada paket Sakinah, diskon 50.000 berlaku untuk program Express 4 jam. Jadi kalau kalian mikir lama banget sih kursusnya, tenang aja, ada yang cuma 4 jam kita belajar dan pastinya skill kamu sudah ke-update teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol bareng Dian ya. Boleh kita lanjut lagi? Boleh. Oke. Nah, tadi kan Dian ini sudah cerita dikit ya kalau Dian ini owner ya atau CEO lah bahasa Gendy sekarang ya dari LKP musiknya. Nah, kira-kira ya kenapa sih Dian itu memilih nama LKP Sahwahita Asya? Kenapa Dian ambil nama itu? Jadi sebenarnya itu adalah kalau untuk lesan musiknya sebenarnya enggak apa ya, ear catching ya, enggak kayak yang
apa sih kok nggak cocok dengan musik gitu loh. Jadi tadinya nama lesan itu Vivace Music Course awalnya gitu. Jadi Vivace itu diambil dari bahasa musik. Vivace tulisannya itu artinya adalah hidup. Jadi ketika kita bermusik tuh ada bagian yang harus hidup gitu loh, harus lebih gimana ya, lebih aktif mungkin ya. Nah jadi akhirnya itu awal sebelum didaftarkan. Jadi setelah sudah berdiri gimana ya dari 2000 sudah setahun, akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan resmi. Jadi kita tuh alhamdulillah LKP-nya sudah resmi Kak. Alhamdulillah sudah terdaftar. Bisa dicek di Google juga ada. Nah, jadi akhirnya ibu tuh kebetulan kerjanya di Dinas Pendidikan di bagian LKP. Kebetulan banget tuh. Jadi akhirnya ibu memutuskan untuk daripada daftar LKP nih kayaknya mending sekalian daftar yayasan. Jadi ya namanya ditanya ibu kan, apa ya Dek namanya, dia bilang gitu. Nanti ya aku cari dulu, aku bilang gitu. Karena aku tuh tipe yang gimana ya, nggak mau asal-asalan. Akhirnya aku carilah di Sansekerta artis Sahwahita. Setelah banyak pilihan, akhirnya aku kayak yang, Bu ini pilihannya, ini artinya gitu. Akhirnya aku pilih Sahwahita. Sahwahita itu artinya bermanfaat untuk orang banyak. Iya, itu artinya itu. Terus akhirnya terus ibu bilang kayaknya kalau cuman satu aja kayak kurang lah Dek, di satu lagi dia bilang gitu. Akhirnya aku cari, jadi Asya itu dari bahasa Arab, artinya hidup. Jadi aku tetap mengembangkan si Vivace ini, tapi bedanya yang ini tadi bahasa Spanyol, aku ganti jadi bahasa Arab. Jadi Asya. Jadi harapannya Syahwahita Asya itu artinya hidup yang bermanfaat untuk orang banyak, begitu. Masya Allah, keren. Nah, jadi di tempat kursus musik itu mungkin Kak Dian ada program apa aja nih untuk usia berapa aja? Oke. Kalau di lesan kita, alhamdulillah sekarang sudah ada kelas vokal, terus ada kelas gitar, ada kelas piano, dan ada kelas biola. Nah itu untuk kelas vokal itu aku sendiri yang ngajar. Terus kalau untuk kelas gitar itu alhamdulillah kita Kak Arza namanya, itu dia. Kak Arza kalau nonton jangan lupa like. Jadi Kak Arza tuh alhamdulillah dari lulusan seni juga di Jogja. Ada juga Kak Adri namanya yang guru piano, sama Arjun, dan satu lagi ada biola namanya Yudis. Nah mereka itu pertamanya yang ikut gabung tuh Kak Arza. Nah jadi awalnya banget itu yang ngajar semua tuh aku. Jadi alhamdulillah aku bisa gitar, bisa piano juga. Serius? Alhamdulillah. Keren banget. Karena kan aku kemarin kuliah di Jogja, itu memang kita wajib bisa. Jadi ada di kuliahan itu ada mata kuliah gitar itu 4 semester. Mata kuliah piano 4 semester. Jadi gimana enggak ini kan. Jadi alhamdulillah bisa dibilang lumayan lah untuk bisa ngajarin pemula gitu loh. Nah, jadi kita ada 4 kelas tadi itu semuanya private. Nah, jadi satu guru, satu siswa, satu ruangan begitu. Jadi kita nggak ada kelas grup sekarang. Karena kalau kelas grup menurut aku kurang efisien. Benar. Jadi semua kelasnya private. Begitu. Itu usia anaknya dari usia berapa tuh? Kalau untuk vokal aku usianya dari kelas 1 SD kalau vokal. Karena komunikasinya kan agak susah. Kalau piano itu sudah bisa dimulai dari 5 tahun. Udah bisa ya? Sudah bisa. Ini kalau gitar yang agak sulit, kalau misalnya yang masih kecil jarinya belum sampai. Jadi kalau kita lihat anaknya dulu kayak gitu loh. Jadi kalau datang ternyata anaknya kecil, nah kemungkinan nggak bisa itu. Belum bisa. Karena jarinya juga masih kaku kan, masih lembut, kasihan. Kena senar gitar lumayan juga. Iya, sampai sekarang masih kayak gini. Jadi
Jadi jari aku yang sebelah kiri tuh nggak pernah balik lagi, nggak pernah halus lagi. Oh iya, karena kasar karena main gitar kan. Kalau yang biola itu juga susah juga sama karena dia harus main bow sama ininya. Jadi kalau kita itu biasanya ambil dari umur 89 tahun. Kalau yang sudah lumayan besar lah anaknya ya. Betul. Nah, apa sih Kak Dian momen paling berkesan sepanjang perjalanan Dian itu bermusik? Banyak sekali. Boleh ceritakan apa yang paling berkesan banget? Yang paling berkesan mulai dari dikenal banyak orang, kayak yang karena FYP kan, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak sekali 2 kali, alhamdulillah sekarang followersnya juga lumayan di TikTok. Terus kan dia lumayan berimpact ke IG juga, itu yang pertama. Jadi banyak kenal, banyak relasi gitu. Terus yang kedua, alhamdulillah pernah masuk TV juga kan, alhamdulillah. Kebetulan juga acara Ramadan itu. Emang Ramadan bawa berkah ini ya. Iya, itu yang kedua pengalaman itu tadi alhamdulillah masuk di Global TV waktu itu acara Syair Ramadan 32 besar. Masya Allah. Itu pertama kalinya masuk TV. Semoga nanti bisa lagi ya masuk TV ya. Amin. Berarti luar biasa banget nih ya. Nah, Kak Dian, kan selama ini kan bermain musik nih, pasti ada genre-genre tertentu nih. Genre apa sih yang paling jadi favoritnya sampai sekarang dan apa alasannya? Kalau genre favorit ya tentunya pop. Iya. Khususnya pop ballad ya, yang slow, yang karena aku anaknya lumayan dramatis, jadi jadi ya itu, jadi lumayan nggak terlalu suka sama yang lagu-lagu yang upbeat gitu, kurang terlalu suka, jadi sukanya pop ballad gitu. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi kita nggak boleh pilih-pilih genre ya guys. Bener, apalagi sekarang ya. Iya, harus dipelajarin semua. Bener. Nah, gimana sih cara Dian untuk melatih dan menjaga kualitas vokalnya Dian itu? Ada nggak sih latihan khusus yang Dian lakukan? Oh, ini juga biasa aku ajarin ya ke anak-anak murid aku. Itu ada namanya vokalisi. Jadi vokalisi itu pembentukan suara guys. Nah, itu tuh kayak pemanasan, tapi gimana ya? Kalau misalnya sebelum nyanyi itu baiknya dilakukan. Apalagi sebelum, kayak aku kan sebelum tampil gitu loh. Jadi harus dilakukan. Itu juga vokalisi selain sebelum nyanyi juga boleh dilakukan setiap hari. Sederhana, ini misalnya yang paling sederhana ada nada do re mi fa sol fa mi re do. Nah, itu bisa dinyanyikan dengan mama lagi mama. Nah, itu hal yang paling sederhana. Vokalis itu banyak jenisnya. Ada gimana ya, vokalis itu rangkaian nada. Kalau yang tadi do re mi fa sol fa mi re do, bisa juga do mi sol mi do. Nah, ada juga yang do re do mi do fa do sol, ada juga gitu. Banyak bentuknya. Jadi itu fungsinya adalah supaya suara kita lebih lentur kayak gitu. Jadi supaya suara kita nggak gampang capek juga gitu loh. Jadi sebelum nyanyi, kan kalau sekali nyanyi nggak mungkin selagu kan Mbak. Bener banget. Jadi, biasanya ngabisin. Iya, kalau kata orang sealbum ya Dian. Jadi sebelum pita suaranya beraktivitas, ya itu tadi harus vokalisi dulu, pemanasan dulu. Jadi supaya suaranya tetap terjaga. Biar gitu. stabil juga ya. Iya benar. Dan yang pastinya aku selalu menekankan ke anak-anak aku, practice makes perfect. Jadi latihan itu adalah kunci utamanya. Bener banget ya. Emang ada tiap hari juga dia. Kalau misal hari ini enggak, besok iya, nanti enggak, seminggu tiba-tiba iya lagi, enggak stabil. Sebenarnya vokal itu adalah apa ya, instrumen yang paling gampang yang bisa dibawa kemana-mana. Ya ini kita aja udah beraktivitas kan dengan vokal kita, ya udah. Jadi maksudnya itu adalah hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakuin, kayak yang bersenandung aja nggak apa-apa, yang penting
setiap hari dilakukan begitu. Bener banget ya. Nah itu Pak Lomsor ya tipsnya biar suara kalian tetap terjaga, karena bagi penyanyi suara itu adalah aset yang paling berharga. Betul nggak nih? Harta yang paling berharga adalah suara. Tiba-tiba batuk, tiba bersin. Nah gimana itu. ini ya? Udah panik biasanya. Nah, udah nggak tahu lagi kalau udah tiba-tiba radang tuh penyakit penyanyi banget itu. Bener banget. Jadi ya harus benar-benar dijaga juga dari mungkin pola istirahatnya, ya makannya. Apalagi sekarang cuaca kita ini dibilang nggak menentu. Ya. Nanti tiba-tiba panas. Kemarin 2 hari, ini 2 hari mendung, nggak berhenti. Hujan terus. Dan biasanya kalau kita nggak jaga kesehatan ya tadi radang ya, flu, dan masih banyak lagi. Makanya buat teman-teman selalu jaga kesehatan juga, karena sebentar lagi kita mau bulan Ramadan ya. Kita udah masuk Ramadan ya. Semoga aja Ramadan tetap produktif ya, dan juga pastinya kalian tetap harus ibadahnya juga dikencengin lagi. Betul. Karena tiap tahun itu Ramadan itu kadang kita sampai nggak ya, nah kan. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, jaga pola istirahat kita, jangan sampai pas Ramadan nanti wah ngedrop ya. Kalau ngedrop sayang banget nih, karena Ramadan sudah cuma setahun sekali ya, cuma sebulan juga. Kalau nggak kebagian waktunya sayang banget ya. Nah Pak Lomsor ya, di sini kita ngobrolnya makin menarik lagi, dan di sini Putri punya beberapa dokumentasi nih ya. Nanti mungkin akan kita tampilkan di Smart TV kita, dan dia boleh cerita nih ini momen apa aja sih. Coba kita lihat dulu. Wah. Nah ini Instagramnya dia. Boleh kita buka dulu dari yang pertama mungkin. Kita dulu di sini. Ini kondangan ceritanya. Iya. Biasa lah ya. Ini ngejawab ya? Ya, ini menjawab. Lagu ini fun fact, lagu ini adalah lagu yang FYP pertama kali. Lagu ini Jadi ya yang pertama kali. punya core memori khusus lah gitu. Tapi sebenarnya ini kurang fit. Ini kurang fit, gimana fitnya ya? Gimana fitnya? Sebenarnya ada yang fit, tapi nggak FYP. Nah, itu dia, itu namanya rezeki ya. Iya benar. Kita nggak bisa tahu ya Bener. kapan FYP, kapan nggak bisa ditentuin. Tapi memang karena kebetulan aku udah lumayan lama ya berkecimpung bisa dibilang. Jadi udah tahu nih mana yang mana yang kira-kira kayaknya ini FYP gitu. Jadi Iya, udah ada firasat. feeling ya. Bener banget. Oke, boleh kita next video dong. Ya, lagi-lagi. Nah, ini yang dari repost ya kemarin. lagi-lagi wedding singer ini ya. Sejauh ini yang ada di sini menjaga hati semuanya. Nah, di situ ada tulisan kan? Iya. Kalau sekarang masih mirip kita nggak guys tuh, karena aku bilang gitu. Karena dulu pernah FYP di 2023 lumayan banyak. Kayaknya sekarang 9 jutaan deh yang lihat. Itu aku nyanyi lagunya Kitab juga, lagu Takut di TikTok. Jadi aku kayak yang kayaknya kan lagu dia lagi viral nih yang sekarang yang sedih aku. Jadi aku kayak yaudah deh aku coba upload deh gitu loh. Padahal itu ceritanya belum hafal loh lagunya. Cuman kayak yang nekat aja, ya udahlah. Bener. Boleh next video? Gitu. Nah, ini salah satu acara konser lesan 2000 apa ini ya, lupa. 2023 apa ya? Nah, iya. 23. Ya, benar 2023. Jadi selain anak-anak yang nampil, gurunya mau eksis juga. Iya dong, harus tampil dong. Iya, karena tuntutan orang tua juga kan. Benar. Jadi setiap guru tuh tampil jadi. Betul. Begitu.
Yang mana? Dua ini. Oh itu, coba kita Dua-duanya tuh sambil main gitar. Terus ada tulisan lagi nyanyi di wedding, terus tiba-tiba nanti ada kakak yang maju, dia fotografer. Kalau kata orang kayak mau ngasih cincin kalau di nah itu lah. Kak Agung, hai Kak Agung. Agak banyak ya yang di high dari tadi. Tuh, thanks to Kak Sabta, bilang gitu, karena sudah kasih panggung. Oke. Oh jadi ini untuk pertama kalinya ya? Iya betul. FYP. Pertama kalinya job wedding, pertama kalinya FYP. Keren banget. Alhamdulillah. Coba ada lagi? Oh ini cover ya? Ya, ini cover. Jadi aku tuh juga kalau di lesan tuh alhamdulillah juga kita terima orderan gitu loh, ibaratnya cover lagu gitu loh. Jadi kalau anak kan sekarang anak-anak tuh tugasnya suka aneh-aneh ya. Bener. Jadi yang SMA itu suka kayak yang yuk dia minta tolong gitu kayak kami ada tugas disuruh bikin video ini ya udah jadi dibantuin. Jadi kayak gitu terus juga kayak orderan ada lagu cipta lagu gitu-gitu, ada lagu Mars, ada kayak misal ada lomba gitu. Keren banget ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itu dari awal 2021 ya. Awalnya. Oke. Nah, udah masih banyak banget nih ya kalau mau kita ceritain semua Pak Komser ya sampai sore kita podcast ini di sini ya. Bener. Ini apa nih? Oh ini cover lagu. Oh, cover Nah lagu. ini fun fact ya, dulu aku tuh anaknya nggak terlalu pede, jadi lumayan insecure. Bisa dilihat tidak ada muka aku. Oh iya lagi. Iya, karena dulu emang aku lebih gendut dari yang sekarang. Terus juga, jadi ini udah lumayan jauh, dulu sempet jauh banget pokoknya berbelas-belas gitu loh. Jadi dulu tuh mungkin faktor yang bikin aku maju mundur juga itu adalah insecurity di dalam diri aku juga. Iya. Jadi gitu, belum pede karena gendut, karena apa namanya belum putih juga. Zaman COVID juga, ini zaman COVID ini. Iya, 2020 ya. Jadi kayak yang belum pede lah gitu loh. Terus akhirnya kalau kayak yang aku bilang udah kecimpung tadi kan, ya udah nanggung sekali kita upgrade diri juga. Bener banget, itu aja Iya. yang komen tuh ya. Doa sih dia saat nanti bakal dikenal banyak orang. Nah itu doa loh. Bener juga ya. Walaupun komennya kayak yang cuma komen, tapi itu tuh Amin. doa Bener, loh. bener, Ya kan, bener. alhamdulillah sekarang terrealisasi dong. Iya. Nah. Itu lah saking nggak pedenya delete soon. Tapi gak di-delete sampai sekarang. Karena viewsnya lumayan tuh. Iya bener banget, bener Iya. banget ya. Udah 5.000. Ini challenge deh kayaknya waktu itu. Iya bener-bener. Oke. Zaman COVID ya, jadi serba online kan, serba Bener. challenge-nya online, lombanya online Bener gitu. banget. Ada lagi. Ini teman-teman aku SMA. SMA. Tuh kan bisa dilihat jelek banget. Alumni mana sih? Tuh itu aku. Tuh. Jadi emang dulu bisa dibilang kurang terawat lah ya, nggak cuek, mungkin cuek, nggak terlalu peduli penampilan. Bener. Oh my god. Oke, ada lagi? Udah, oke. Nah itu tadi udah sedikit dokumentasi, ternyata emang dari 2020, 21 ya sampai sekarang ini alhamdulillah banget ya. Sudah banyak banget prestasinya juga. Nah ini Dian ya, kalau biasanya lagi ngejob ya, banyak nggak sih kayak jumpa fans gitu biasanya? Jujur ya guys ya, fans aku banyak ibu-ibu. Bener. Iya, jadi kayak yang dia. Jadi kalau lagi nyanyi tuh tiba-tiba mau salim aja gitu loh. Oh, karena ibu-ibu ya. Jadi kayak yang dia gitu loh, entah itu temannya ibu, entah itu yang bahkan maaf nggak aku kenal gitu loh. Jadi kayak yang ya udahlah, karena ini berhubung ibu-ibu adab di atas ilmu ya, jadi kita Bener. harus salim gitu. Oke, bener harus. banget ya. Ya, ada cerita lucu baru-baru ini. Jadi aku kemarin itu ceritanya lagi ke Ricis makan ke Ramayana. Terus aku nih ngerasa kenapa ya meja sebelah tuh kayak ngeliatin aku terus gitu loh.
kenapa ya, apa dia kenal sama aku atau dia anaknya temen ibu gitu kan. Biasanya suka kayak yang pasti dia lupa sama ibu, biasa digituin kan. Bener. Nah terus aku kayak yang, kenapa ini ya, lihat-lihat terus. Aku kayak yang, ya udahlah, aku sama temen aku nih. Terus tiba-tiba lusanya tiba-tiba aku dapet DM, dia bilang gini, Kak Dian, dia bilang gitu, kemarin kita ketemu di Ricis, aku dari Muara 2, dia bilang gitu. Aku kayak, oh my god. Aku udah kayak negatif thinking gitu kan, kenapa ini, mau apa ini. Soalnya kan sering banget kayak yang pasti dia lupa sama aku kayak gitu kan Kak. Jadi kayak yang kenapa ya ini gitu loh. Jadi pas ternyata dia DM gitu, oh alah, ternyata emang nggak kenal. Coba dia penasaran mau nyapa enggak, mungkin mereka kayak yang tegur dah ya, bener. Mau tegur takut gak dibalas gitu. Ya Allah, lucu banget. Iya, karena kadang ya itu tadi sih, namanya orang kadang kayak pengen nyapa tapi takut. Padahal nggak apa-apa loh guys. Iya, kan nggak apa-apa kalau mau nyapa ya, pasti dibalas apanya. Mau foto juga boleh. Oke, ya bener banget sih, nanti kita tag dianya ya. Oke, Dian, kalau misalnya gitu merasa ada yang berbeda nggak sih dari Dian yang dulu sama Dian yang sekarang ini? Secara apa nih? Semuanya, apa sih semuanya. yang paling berbeda banget, yang signifikan banget? Kalau itu yang pastinya, kalau misalnya keluar rumah setitik aja ya, ibaratnya gitu loh, kayak yang udah banyak yang negur gitu loh, banyak yang nyapa gitu loh. Jadi aku pernah jalan sama keponakan aku ke City Mall, terus pas pulang dia bilang gini, kenal gak lo Cici nih, dia bilang gitu. Aku kayak yang, ya gimana, makanya kalau di Batu Raja jadinya agak wanti-wanti nih kalau keluar kan gitu loh. Jadi memang semenjak alhamdulillah lumayan ada nama lah ya. Jadi ya memang harus jaga sikap terus kayak gitu. Jadi karena lumayan banyak nih yang ngelihat kita nih gitu loh. Sih, bahkan yang nggak kenal pun ngelihat. Iya begitu. Bener banget ya. Jadi tetap harus jaga sikap. Bener banget. Nah, Dian dengan nyanyi ini kan udah lumayan lama ya. Kira-kira sampai sejauh ini apa aja sih yang udah Dian dapetin, misal untuk orang tua atau bahkan untuk diri sendiri? Jadi untuk yang aku dapetin yang pastinya semoga ya, harusnya ya sejauh ini kebanggaan dari orang-orang sekitar yang pastinya. Jadi kayak yang misalnya ada apa gitu pasti kayak, oh iya adik aku itu kayak gitu. Oke, benar banget ya. Maksudnya itu karena ya aku hidup juga kan karena dikelilingi support dari orang-orang sekitar kan, kayak yang aku bilang tadi, keluarga, tetangga gitu kan, teman-teman. Iya, jadi kebanggaan tersendiri gitu loh. Kalau untuk yang aku dapat, yang pastinya kalau di pikiran aku gini ya, hidup yang aku jalanin sekarang itu adalah mimpi aku dulu. Jadi SMA dulu aku udah kayak yang pernah mikir kayak yang aku pengen deh buka les musik, terus nanti rame, terus nanti bisa ajak orang-orang segala macem, nanti bikin konser. Alhamdulillah sekarang semuanya udah terwujud. Dan sudah konser kelima ini Pak Konser ya. Alhamdulillah udah mau konser kelima. Jadi ini benar-benar pencapaian lah ya, bisa dikatakan ya untuk dia. Alhamdulillah sejauh ini lumayan puas lah dengan apa yang dimiliki sekarang. Oke, alhamdulillah banget ya. Nah, Dian, kalau tadi kita sudah ngobrol serius banget ya, kita ngobrol banyak banget. Dan kali ini Mbak Put mau ngajak Dian main games. Wah, apa itu? Jadi nama gamesnya ini adalah Fast Question atau games pilih cepat. Jadi di antara dua pilihan Dian hanya boleh pilih satu aja ya. Nanti Mbak Put bacain pertanyaannya. Jadi ini pokoknya cuma boleh pilih satu aja, nggak boleh pilih dua-duanya ya. Atau pilih atau gitu nggak boleh? Nggak boleh. Ataunya aku yang sebut. Oke, kita mulai ya. Oke. Vokal tinggi atau vokal rendah? Vokal tinggi. Wow. Menghafal lirik atau menulis lagu? Menulis lagu tentu. Menulis lagu ya. Studio atau panggung? Panggung. Panggung dong.
Belajar sendiri atau ikut mentor? Aduh, Nah, sejauh ini sih belajar sendiri belajar ya. sendiri. Oke. Mau lagu klasik atau lagu modern? Modern. Modern. Karena Klasik Gen Z juga sih. boleh tapi. Oh, aku kuliah dulu klasik, Mbak. Oh, alah. Jadi serius-seriusan. Serius? Gitu kayak Isyana. Oke. Audisi atau konser besar? Konser besar Konser dong. besar. Oh my God, amin. Bener banget. Ini lagi nih ya yang bikin penyanyi sering galau. Apa itu? Mikrofon yang besar atau yang kecil? Yang kecil dong. Yang kecil. Karena lebih enteng. Iya juga. Yang penting suaranya besar. Betul. harusnya. Yang penting Oke. suaranya bagus. Latihan pagi atau malam? Malam. Malam. Kenapa pilih malam? Karena aku tidak morning person. Tidak morning person. Nggak ada pilihan latihan siang itu. Nggak ada ya. Kalau siang itu sudah full untuk activity yang lain ya. Nah, kenapa tadi pilihnya lagu modern? Karena lebih banyak diminatin orang. Jadi kan kalau misal kita penyanyi ya harus yang jadi goals kita adalah penonton kan. Bener banget, Jadi kalau ya. misalnya penontonnya seneng yang lagu modern, ya itu jadi harus banyak lagu Oke. modern. Dan tadi kan sempat pilih vokal tinggi. Kenapa suka vokal tinggi? Lagi-lagi karena penonton suka. Oh iya juga ya. Kalau yang suara rendah kan padahal suara rendah tuh lebih susah loh daripada yang tinggi kadang. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang rendah tuh emang peminatnya kurang banyak. Jadi begitu kayak yang tadi yang tinggi tadi kan. Oh iya langsung speechless ya. Wow, suaranya sampai nih ya gitu, Begitu. ya. Oke, udah klarifikasi nih. Kita lanjut lagi boleh? Lanjut boleh. Oke. Suka solo atau duet? Solo. Solo, karena emang solo ya. Iya, Ini orangnya solo solo, apa banget. enggak nih? Solo. Ya. Lagu sedih atau lagu ceria? Aku sedih. Kenapa pilih sedih? Lagi-lagi karena aku suka pop ballad kan, Oh yang iya, yang lagunya slow. slow. Lagu slow tuh kebanyakan liriknya sedih. Oh iya gitu. benar banget ya. Terus belajar teori musik atau belajar praktek? Praktek. Karena teori puyeng. Bener banget ya. Oke ya, jadi itulah gamesnya. Teman-teman sudah tahu kan pilihannya dan ada berapa yang bikin galau banget ya jawabannya. Iya, bener. Jadi di sini kita masih lanjut ngobrol nih Dian ya, masih banyak banget yang kita obrolin ya. Nah, tadi kan udah di-spill nih ya untuk sosial medianya dan juga di TikToknya juga, dan juga aktif juga ya di sosial media ya. Lumayan. Dan juga sudah kita kepoin juga tadi kan banyak banget video-video yang viewersnya juga Masya Allah banget ya. Nah jadi buat teman-teman ya yang masih kepo langsung aja ya kalian. Coba mungkin Kak Dian boleh sebutin sosial medianya apa aja biar bisa di follow sama Palkomser di sana. Oke, kalau sama sih nama Instagram sama TikToknya itu Dian Fadilah. Ada U-nya. Harus ada U-nya ya di Iya, ujungnya benar. ya. Nah, kan sampai sejauh ini kan sudah di eranya sosial media ya, digital juga ya. Dan gimana sih cara Kak Dian itu untuk memanfaatkan sosial media ini sebagai mungkin jadi personal untuk Kak Dian branding gitu kan ya. Iya benar. Sebenarnya aku lumayan nggak konsisten ya kalau di sosial media. Kalau lagi mood kayak gitu, nah itu yang jaga moodnya itu yang susah. Tapi ya emang alhamdulillah sejauh ini sih alhamdulillah lancar terus ya untuk ininya, untuk brandingnya, bisa dibilang apa namanya, marketingnya gitu lah ya. Iya. Kalau justru aku lebih lumayan rajin upload itu di Instagram LKP. Oke. Iya, karena kan mau sekalian ajang promosi kan, jadi kita selalu ada setiap bulan tuh upload video cover anak-anak Oh, gitu. Dan itu juga jadi salah satu hal yang ditunggu orang tua murid kan. Iya bener banget sih. Mau lihat nih anak aku udah sejauh mana nih ininya. Kalau untuk diri sendiri ya paling kalau upload cover lagu kayak gitu, atau kayak lagi ngejob gitu kan, mau job apapun itu gitu. Betul banget. Dan biasanya banyak viewersnya pas ngejob ya. Bener. Karena tuh gongnya biasa pas Iya, ngejob, bener. padahal banyak orang ya. Itu kalau misal pakai ngejob itu emang sengaja di video atau ada orang yang nemenin gitu? Oh, kalau misalnya ngejob itu
jadi aku lumayan mandiri ya, jadi apa-apa sendiri. Solo tadi ya. Solo, ya Allah. jadi jadi kalau ngejob itu biasa kalau di wedding kita kan memang kalau di WOWO itu udah ada namanya WCC itu wedding content creatornya gitu kan. Udah ada bagian yang dokumentasi. Jadi aku suka either kasih HP aku atau airdrop ke HP aku gitu. Betul Jadi banget, alhamdulillah mereka sangat membantu. Terima kasih ya teman-teman para dokumentasi ini. Bener banget. Tapi kalau yang tadi It Gitaf itu aku rekam sendiri aja gitu loh. Makanya dari bawah kan POV-nya. Kadang justru yang nggak niat yang FYP loh Kak. Bener Iya kan? banget. Itulah tadi kita nggak tahu nih, masih belum bisa nih ngebacanya ini gimana sih biar bisa FYP. Yang udah niat banget Justru nambah enggak. ya. Pas nggak tiba-tiba FYP ternyata rame Iya, lagi rame videonya ya. Nah itu tadi kekuatan sosial media namanya Iya, Palkomser benar. ya. Dari mungkin orang yang nggak kenal jadi kenal, orang yang nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata dia ini penyanyi. Dari mungkin kalau sekarang ini kan di Gen Z kan sekarang hobi banget scroll ya. Mungkin harap kita bisa Hari-hari lewat scroll. nih, bener sampai 24/7 biasanya. Aduh, ya Allah. Luar biasa banget. Enggak sih kalau itu. Gen Z-nya ini Gen Z juga nih ya dia nih dia. Tapi itu tadi sih apalagi kalau anak-anak yang masih pelajar mereka tuh suka Iya, banget benar sih. scroll sih karena bagi mereka itu bisa jadi hiburan juga. Betul. Nah dia sampai sejauh ini ya kan sudah berjalan di hampir 6 tahun ya. Ya, 6 tahun lebih 6 tahun berkecimpung lah ya. di LKP ini, fokus untuk ikut ngejob dan entertain juga sudah dibangun dari waktu Covid ya, Ya, kurang lebih 6 tahun. Nah, sampai sejauh ini ya, siapakah sosok atau role model yang paling menginspirasi Dian dalam membangun karir Dian ini sebagai penyanyi? Kalau role model sih nggak ada ya kayaknya, karena juga di sekeliling aku kan nggak ada yang bermusik gitu Iya loh. bener juga ya. Terus juga kalau dari artis juga nggak ada yang kayak yang aku harus kayak dia nih gitu, nggak ada. enggak, Cuman memang paling yang paling aku ikutin kalau di artis tuh Yura Yunita. Karena dia jadi salah satu orang yang membangun kepercayaan diri aku. Betul. Mungkin kalau dari artis di entertain itu ya, tapi kalau untuk role model yang dari sikap mungkin ibu. Jadi dua itu karena ibu tuh selalu ngingetin jaga sikap gitu. Terus kalau misal role model dari entertain yang artis Yura Yunita karena pertama kali aku denger dia itu yang paling aku inget itu di lagunya yang Tutur Batin. Nah itu kan ceritanya tentang orang-orang yang insecure gitu kan. Apalagi yang ada lirik aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Nah dia bilang gitu kan, akan kurayakan apa adanya. Itu kayak yang oh iya ya nggak apa-apa tau Yan gitu loh. Iya, Kalau misalnya bener banget ya. kamu ya belum sesempurna itu ya, kamu gendut ibaratnya gitu loh, kamu nggak cantik nggak apa-apa gitu loh ibaratnya. Jadi sampai sekarang selalu jadi salah satu artis yang aku gimana ya, aku idolakan gitu loh. Masya Allah. Nah, apa nih yang dia mau sampaikan buat ibu, buat keluarga yang insya Allah mereka juga pasti nonton podcast ini? Aduh malu deh. Kalau untuk ibu, karena ibu adalah satu-satunya orang tua yang aku punya sekarang, karena ayah udah pass away 2018. Jadi aku cuman mau bilang terima kasih banyak karena sudah selalu mendukung aku. Jadi ibu nggak pernah sekalipun mematahkan mimpi-mimpi yang aku selalu ceritakan ke beliau itu. Padahal yang kalau dipikir dulu nggak mungkin, ternyata kalau ada ibu semuanya jadi mungkin. Iya, betul banget ya. Dukungan, doa, ya semuanya lah pokoknya ibu. Aku terima kasih banyak. Semoga apa yang aku perjuangkan juga bisa bikin ibu bangga sama aku. Amin. Begitu. Ya. Terus juga buat keluarga dan tetangga, selalu dibawa ya tetangga Iya, ini. karena selangkah halo dia gitu. Tetanggaku ini gitu. Iya, tapi mereka bener-bener sesupport itu Kak. Betul. Jadi aku ke mereka juga gimana ya, udah kayak kakak sendiri gitu loh. Kalau aku ada konser dibantu,
kalau aku ada acara apa dibantu, kalau misal apa-apa bareng gitu loh. Jadi kekeluargaan kita alhamdulillah gimana ya, deket banget gitu loh. Alhamdulillah. Iya sih. Jadi aku mau ucapin ke keluarga dan tetangga juga terima kasih banyak sudah bantu-bantu aku selama bertahun-tahun. Jangan berhenti bantu aku tolong, karena aku tetap butuh bantuan kalian. Iya, semoga kita sehat selalu juga ya. Jadi selalu bisa saling bantu, saling support. Terus apalagi ya? Maaf juga kalau ya mulut wanita biasalah ya. Kalau mulut wanita ini, BTW aku paling kecil di lorong. Bungsunya. Bungsu paling bungsu. Jadi mungkin salah satu kayak yang diiniin banget lah gitu Iya. loh. Jadi memang sedekat itu sama mereka. Terima luar kasih biasa banget guys, ya. Kak Teddy, Kak Dika, Kak Marwan. Siapa lagi ya? Kak Apik. Banyak lah dan lain-lain pokoknya. Luar biasa banget ya, tetangga dia juga harus nonton di dalam Iya, podcast bener. ini ya, karena dari tadi disebut terus dan pastinya akrab banget sama tetangganya ya, namanya bungsu ya. Iya. Jadi ini tetangga rasa keluarga nih ya. bener. Bener-bener banget. Nah Dian, kan sekarang ini sudah di 2026, udah hampir 6 tahun juga tadi berjalan ya. Ada nggak sih target atau mimpi yang pengen banget Dian capai dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan? Wah, jujur saya tidak visioner ya orangnya. Jadi kalau misalnya untuk masalah mimpi-mimpi itu, kalau aku sih lebih ke selalu pengen upgrade skill aja. Jadi aku pengen bisa suatu hari bisa ke Jakarta untuk upgrade skill kayak gitu loh, dan ya semoga bisa mengembangkan usaha ini, bisa bukan di Batu Raja aja ya. Oke, Siapa tahu amin. bisa ke luar kota juga. Amin, begitu kan. amin. Terus juga kalau untuk diri sendiri ya semoga job weddingnya tetap lancar. Amin. Dan ya harapannya semoga nanti suatu hari bisa masuk TV lagi kayak aku bilang. Wah, Ramadan ya, bismillah, jangan lupakan ya salat malamnya, semoga Ya, diijabah betul. ya. Amin. Benar, Ramadan juga bawa berkah, bahkan lebih lagi dari tonton sebelumnya ya, karena ya tadi namanya Ramadan penuh berkah pastinya. Nah, Sahwahita Asya kan, semoga go nasional ya. Jadi buat teman-teman ya, ataupun ayah bunda yang pengen anaknya atau kamunya langsung pengen update skill kamu untuk pengembangan suara, vokal ya, dan juga karir pastinya ya teman-teman ya, itu bisa banget langsung ke AKP Sahwahita Asya. Oke, dan pastinya kalau kalian juga namanya ini ada di era society 5.0, itu era teknologi dan digitalisasi, kalian juga harus banget update skill komputer kalian dan bahasa Inggris tentunya, karena sekarang Betul. kalau nggak tahu komputer, nggak bisa bahasa Inggris itu Wajib. gaptek banget ya, jangan sampai ketinggalan, karena tadi teknologi ini berkembangnya pesat banget, dari yang tadinya nggak ada AI sampai sekarang ada AI, dari yang tadinya biasa-biasa sekarang udah luar biasa banget, serba canggih, serba cepet ya. Jadi kalau kalian nggak ikutin ya rugi banget teman-teman, apalagi sekarang tadi kata Mbak Put ada promo Ramadan Hits Falcom Tech Batu Raja ya. Dan kali ini Mbak Put pengen tanya sama Dian ya, mungkin Dian ada pesan juga buat teman-teman di luar sana atau buat pendengar kita ini yang pengen mulai belajar nyanyi tapi masih ragu, atau buat semua orang yang tadinya belum, kayaknya aku nggak bisa nyanyi deh padahal suaranya bagus, itu ada nggak sih pesan buat mereka? Satu kalimat, mulai aja dulu. Oke. Jadi kita nggak pernah tahu kan kalau kita tidak memulainya. Bener. Bener kan? Karena aku juga apalagi yang tadi wedding singer, nggak nyangka kan ibaratnya gitu. Kalau aku nggak, ya udah beraniin diri ya, mulai, nggak apa-apa lah, yang terima aja gitu loh. Kalau Iya, misal ada tawaran apa, terima aja, oke, kayak gitu loh. Jadi dimulai aja dulu. Dan satu lagi, jangan takut terlambat, Kak. Jadi jangan takut terlambat tuh dalam artian jangan merasa
kayaknya aku udah terlalu tua deh untuk memulainya kayak gitu. Nggak Jadi ada ada akhir ya harusnya ya betul, bener karena banget. manusia sepanjang hidup adalah belajar Asli ya. Nih biar Afdol ya, dari tadi udah di spill dikit-dikit banget nih suara emasnya, dan kali ini kita gak sabar banget mau denger dia nyanyi. Boleh dong dia nyanyiin kita tuh sebuah lagu, gak usah banyak-banyak, dikit aja ya. Kita semua pengen denger suara emasnya Dian yang mungkin pendengar ada yang belum kenal ya. Coba deh Dian nyanyi dulu ya lagu yang mungkin Dian paling sukai di akhir-akhir ini. Yang Lagu tadi apa? mungkin ya, yang FYP tadi kali ya. Iya, boleh tuh. Kayak jadi Sedia aku apa It sedia Gitam payung? Sedia aku sebelum hujan kali ya. Dari mana ya? Sudah fahamkan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Oke. Keren sekali. Ini langsung denger ya. Wow. Eksklusif ya. Eksklusif banget ini asli ya. Jadi pengen ngajak talk show lagi di Ramadan. Jadi mau live bareng ini. Nah, jadi lagu tadi itu FYP ya. Alhamdulillah banget, dan yang komen juga banyak banget itu ya, Mbak Put lihat. Alhamdulillah banget. Dan ada yang bilang ini mirip banget. Ya nggak, bener nggak sih? Padahal enggak loh guys. Coba komen di bawah nih, mirip Kayak apa komen enggak bang, gitu harus kan. banget kan komen itu mirip apa enggak. Tapi menurut Mbak Put itu mirip banget ya. Masa Apalagi sih? pas liat videonya. Makanya tadi di story Mbak Put ambil video yang itu aja. Udah jadi favorit nih tiba-tiba ya. Oke, nah tadi lagu tadi sudah jadi penutup nih di obrolan kita hari ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah banget hari ini kita dapat banyak insight, kita dapat banyak wawasan dari Dian yang mungkin tadinya belum kenal jadi kenal, yang belum tahu jadi tahu teman-teman ya. Dan nggak kerasa juga nih, kita sudah berada di penghujung Wah, acara nggak kerasa kita ya. pada hari ini ya. Jangan lupa teman-teman ya, saksikan terus podcast Palkom Tek Batu Raja, dan semoga aja podcast ini membawa manfaat serta berkah buat kita semuanya ya. Palkom Tek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Jumat jam 10 ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Dian. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.